Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sidang Jumat, ikhwan sekalian yang saya cintai, pada hari ini, pada khutbah Jumat ini, khatib mengajak pada diri sendiri dan jamaah untuk kembali kepada tauhid, kembali kepada tauhid, agamanya para nabi dan rasul. Seruan atau dakwah seluruh para nabi dan rasul adalah At-Tauhid. At-Tauhid yang menjadi asas di dalam dinul Islam, yang membedakan, memisahkan mana yang mukmin dan mana yang kafir, yang membedakan mana mukmin yang muwahhid, yang bertauhid, mukmin yang sempurna tauhidnya, dengan mukmin yang telah dicampuri dengan kesyirikan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada semua para nabi dan rasul untuk mengajak manusia, berdakwah kepada manusia. Firman-Nya, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul, dan kami perintahkan kepada mereka, u'budullaha, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, dan tinggalkan segala sesembahan selain dari Allah, yang kita kenal dengan nama taghut. Ajaklah manusia untuk beribadah kepada Allah dan tinggalkan segala sesembahan selain dari Allah. Maka awal pertama kali dakwah setiap nabi dan rasul adalah u'budullaha wajtanibut taghut, yakni kalimat la ilaha illallah. Tidak ada satupun ilah. Ilah artinya adalah segala yang disembah, sesuatu yang disembah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada satupun ilah, tidak ada satupun Tuhan yang berhak diibadati melainkan Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada satupun yang diibadati dengan benar melainkan Allah. Karena di sana manusia telah menjadikan sebagian atau yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka sebagai ilah, Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan sebagian manusia lagi telah mengangkat manusia yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka la ma'buda bihaqqin illallah. Untuk beribadahlah, untuk tauhidlah Allah menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku. Ibadah yang dimaksud adalah agar mereka mentauhidkanku, mengesakanku dalam beribadah kepadaku. Sidang Jumat yang saya muliakan, tauhid
tauhid dalam Islam ada 3 macam. Yang pertama, tauhidur rububiyah, mengesahkan Allah di dalam penciptaan, di dalam kekuasaan, dan di dalam pengaturan di alam semesta ini, bahwa yang menciptakan alam semesta adalah Allah. Tauhid ini ada pada setiap manusia, dan seseorang tidak dianggap mukmin, belum masuk Islam, kalau dia hanya meyakini tauhid rububiyah. Karena tauhid ini pun ada pada kaum musyrikin, pada orang-orang kafirin, pada zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau berdakwah, ketika turunnya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Berulang-ulang Allah mengatakan mereka adalah orang-orang kafirin, mereka adalah orang-orang musyrikin. Cukup bagi kita surat yang sangat singkat, Qul ya ayyuhal kafirun. Padahal mereka mengakui, meyakini bahwa yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi Allah, yang menciptakan mereka Allah, yang memberikan rezeki kepada mereka dari langit dan bumi Allah, yang menghidupkan dan mematikan Allah, yang mengatur alam semesta Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya, menceritakan keyakinan mereka kaum musyrikin dan kafirin yang ada pada zaman Nabi, dan seterusnya sampai hari ini, dan seterusnya sampai hari kiamat. Allah perintahkan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam tanya kepada mereka, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Sungguh, jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakan, segala puji bagi Allah. Bahkan kebanyakan mereka tidak tahu, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah Qul fa'anna yu'fakun. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka, mereka pasti akan menjawab Allah. Maka bagaimana mereka dapat dipalingkan dari beribadah kepada Allah, dari mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah tegaskan, Qul, katakan kepada mereka, hai Muhammad, may yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbiru al-amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakan, siapakah yang memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang telah memberikan kepada kamu, yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan pada kamu? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur sekalian urusan ini, segala urusan ini? Mereka akan menjawab, Allah. Maka kenapa mereka tidak mau bertakwa kepada Allah? Katakan, faqul afala tattaqun. Katakan kepada mereka, kalau mereka meyakini, mengakui tauhid rububiyah, mereka mengakui bahwa yang menciptakan mereka Allah, yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang mengatur segala urusan Allah, bahkan yang memberikan rezeki kepada mereka Allah, kenapa mereka melakukan kesyirikan kepada Allah? Kenapa mereka tidak sujud dan rukuk hanya kepada Allah? Sebagaimana yang Allah perintahkan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang yang sebelum kamu, agar supaya kamu bertakwa, bertauhid kepada Rabbul Alamin.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.